Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kinanti Karismalaili, awardee BSI Scholarship 2022. Di sini, saya akan berbicara mengenai public speaking untuk pemimpin. Menurut kalian, apa sih public speaking itu? Public speaking merupakan suatu tindakan berbicara di depan orang secara langsung dan terstruktur dengan tujuan menyampaikan informasi atau menghibur dan membujuk pendengar. Public speaking yang baik dapat membantu untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi yang dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat mengikutinya. Berbicara mengenai public speaking, ada 3 komponen penting yang terdapat dalam public speaking. Yang pertama yaitu kemampuan listen. Listen merupakan kemampuan mendengarkan. Untuk dapat memperoleh informasi yang utuh, seseorang perlu memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Hal ini penting agar informasi yang didapatkan tidak terputus dan seseorang tidak akan salah paham. Yang kedua yaitu kemampuan think. Setelah mendapatkan informasi yang utuh, maka otak manusia akan bekerja untuk menganalisis sumber yang dapat dipercaya. Yang terakhir yaitu kemampuan speak. Speak merupakan tahap di mana otak manusia akan memvalidasi semua informasi sehingga menimbulkan suatu gagasan atau ide baru yang dapat dikemukakan. Public speaking seringkali menjadi hal yang menantang dan menyulitkan bagi sebagian orang. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa ada berbagai hal yang dapat diperoleh dari melakukan public speaking. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari public speaking, yang pertama yaitu dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Dalam public speaking tentunya terdapat suatu ide, gagasan, atau visi yang berniat akan kita tanamkan pada orang lain. Sehingga jika kita memiliki kemampuan public speaking yang baik, kita akan dengan mudah menginspirasi orang lain untuk mengikuti kita dan bisa lebih bertanggung jawab jika kita seorang pemimpin. Yang kedua, yaitu dapat membangun kepercayaan diri. Public speaking yang terus dilatih akan dapat menumbuhkan kepercayaan diri seseorang untuk dapat berbicara secara langsung, secara alami, karena ada banyak kesempatan untuk berlatih. Yang ketiga yaitu pelatih komunikasi efektif. Dengan berbicara di depan banyak orang akan dapat menyempurnakan keterampilan komunikasi, termasuk dari segi bahasa, isyarat nonverbal, bahasa tubuh, mimik wajah, dan penyampaian vokal. Kita juga dapat melatih cara berbicara yang terstruktur untuk menghindari kegugupan dan tata bahasa yang acak. Keempat, yaitu meningkatkan reputasi. Seseorang yang banyak berbicara di depan banyak orang akan dapat membuka jaringan yang berharga dengan para profesional di bidangnya. Dari situ akan terbuka peluang kolaborasi dan akses terhadap ide dan perspektif baru dari ahli. Yang terakhir yaitu terlatih untuk beradaptasi terhadap perubahan. Berbagai tantangan yang muncul saat berbicara di depan umum seperti pertanyaan sulit, masalah teknis harus kita respon dengan cepat. Hal tersebut yang dapat lebih membangun kemampuan kita dalam public speaking lebih adaptif dan terampil dalam memecahkan suatu masalah. Public speaking tentunya penting bagi seorang pemimpin. Saya akan berusaha memvisualisasikan dengan seseorang yang berhasil membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu Nabiullah Allah Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan seorang pemimpin
yang melakukan gaya kepemimpinan bukan hanya baik, tetapi modern, yaitu kepemimpinan transformasional. Rasulullah memulai segala sesuatu dari dirinya sehingga menjadi teladan bagi umatnya. Kemudian, beliau memiliki sifat demokratis, yaitu terbuka terhadap segala kritik dan saran dari orang lain, sehingga menghasilkan keputusan besar yang sukses dalam memberdayakan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan lainnya. Rasulullah merupakan contoh teladan yang harus kita ikuti untuk mendapatkan ridha Allah. Segala gagasan dan ide yang muncul tidak luput dari kecerdasan dalam mengambil keputusan dan berdiskusi dengan masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya manusia. Setelah kita mengetahui tokoh yang harus kita ikuti, selanjutnya ada langkah yang perlu kita ketahui dalam public speaking. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan merupakan hal yang penting. Ada salah satu tokoh bernama Mario Cuomo, di mana beliau mengatakan bahwa tidak dapat dibandingkan antara pidato improvisasi dengan pidato yang disiapkan. Hal ini dapat kita ketahui bahwa persiapan merupakan hal yang penting agar sesuatu dapat maksimal dibandingkan seseorang yang melakukan improvisasi saat kejadian. Itu hal yang berbeda dengan orang yang melakukan persiapan. Materi akan lebih berharga dan lebih bermakna kepada orang-orang yang sudah melakukan persiapan. Yang kedua yaitu latihan. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu perbanyak jumlah jam terbang. Jam terbang ini dapat kita lakukan saat kita berbicara di depan banyak orang. Semakin banyak durasi kita dalam melakukan public speaking akan menambah pengetahuan kita, keterampilan kita dalam komunikasi. Yang kedua yaitu lakukan evaluasi. Dari setiap public speaking yang kita lakukan di depan banyak orang, kemudian setelah melakukan itu kita lakukan refleksi, apakah materi yang sudah kita sampaikan itu benar-benar bermakna bagi orang dan bisa ada manfaatnya bagi orang lain. Selanjutnya yaitu berpikiran terbuka. Dalam hal ini berpikiran terbuka yaitu kita harus siap dalam menerima segala kritik dan saran yang diberikan kepada kita dari orang lain. Yang ketiga yaitu visualisasi atau action. Setelah melakukan persiapan dan latihan, kita tentunya melakukan action atau public speaking itu sendiri. Dengan persiapan, tentu kita akan lebih maksimal dalam melakukan public speaking. Dari public speaking itu, langkah yang keempat yaitu atur nafas. Kita harus tenang dalam public speaking agar tata bahasa kita dapat terstruktur dan orang yang mendengar akan lebih santai dan lebih sampai maknanya. Selanjutnya, sedikit pesan yang ingin saya sampaikan adalah seorang pemimpin bukan hanya harus bisa berkomunikasi dengan baik, tetapi lakukanlah komunikasi yang dapat memberikan dampak bagi orang lain. Maka, melatih public speaking yang baik dapat dilakukan untuk memberikan kesan yang positif bagi para pendengar. Saya Kinanti, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.